Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang hadir pada hari ini. Sebelum kita memulai BKP topik bebas hari ini, marilah kita berdoa. Izinkan saya untuk memimpin secara Islam. Untuk teman-teman yang beragama lain boleh disesuaikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, hari ini kami berkumpul di sini membawa hati dan pikiran kami masing-masing. Kami bersyukur atas kesempatan untuk duduk melingkar berbagi ruang dan berbagi cerita. Ya Allah, lembutkanlah hati kami hari ini, bukalah pintu pikiran kami agar kami dapat saling mendengar tanpa menghakimi dan saling memahami tanpa prasangka. Hilangkanlah rasa ragu dan takut dalam diri kami sehingga kami berani menjadi diri sendiri. Jadikanlah pertemuan ini sebagai tempat yang aman bagi kami untuk bertumbuh, di mana setiap kata yang terucap menjadi obat dan setiap senyuman menjadi penguat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kegiatan BKP kita hari ini. BKP adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Adapun tujuan BKP kita hari ini yaitu yang pertama, mampu berbicara di muka orang banyak. Yang kedua, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan, dan lain sebagainya kepada orang banyak. Yang ketiga, belajar menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan. Dan yang kelima, mampu mengendalikan diri dan menahan emosi negatif. Yang keenam, dapat bertenggang rasa. Yang ketujuh, menjadi akrab satu sama lain. Dan yang terakhir, nomor 8, membahas topik umum yang dianggap penting untuk dibahas. Nah, dalam BKP juga ada pengantar cara pelaksanaannya. Yang pertama itu, setiap anggota kelompok diminta secara bebas dan sukarela berbicara, mengeluarkan pendapat, ide, saran. Tidak ada pendapat yang salah, tidak saling menyalahkan. Silakan tunjuk tangan ketika ingin berpendapat. Yang kedua, ada mendengarkan dengan baik bila peserta lain sedang berbicara. Dan yang terakhir, nomor 3, selama kegiatan berlangsung harus mengikuti norma yang berlaku. Dalam BKP ini ada juga pengantar asas-asas yang perlu kita laksanakan. Nah, yang pertama itu ada asas keterbukaan, yaitu anggota kelompok bebas dan terbuka mengeluarkan pendapat berupa ide, saran, tidak merasa takut, malu ataupun ragu-ragu. Nah, yang kedua juga ada asas kesukarelaan. Diharapkan anggota kelompok dengan sukarela mengikuti kegiatan ini, berpendapat dengan spontan tanpa disuruh ataupun malu-malu, ataupun juga dipaksa oleh teman lain ataupun PK. Nah, yang ketiga itu ada azas kenormatifan, yang dimana semua yang dibicarakan dan yang dilakukan dalam kegiatan kelompok ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang ada. Semua yang dilakukan dan yang dibicarakan dalam bimbingan kelompok harus sesuai dengan norma adat, norma agama, norma hukum, norma ilmu, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Nah, yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Di sini jika ada topik atau pembahasan yang dibahas dalam pertemuan ini bersifat rahasia, maka kita semua berjanji untuk merahasiakannya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke topik bebas BKP kita hari ini, maka izinkan saya untuk memimpin games pengakraban. Nah, di sini nama gamesnya rantai buah estafet. Nah, adapun langkah-langkah dari games ini, sebelumnya PK menyebutkan buah kesukaannya, lalu dilanjutkan oleh AK menyebutkan buah kesukaan PK sebelumnya, dan dilanjutkan seterusnya lagi. Baik, apakah teman-teman sudah siap? Siap, PK. Baik, kita mulai dari saya ya. Buah kesukaan saya bengkoang karena rasanya manis dan crunchy. Dilanjutkan oleh Kak Atta.
Buah kesukaan Citra adalah bengkoang, sementara buah kesukaan saya adalah alpukat karena mengandung lemak dan protein. Buah kesukaan Atta adalah pokat, sedangkan buah kesukaan saya itu jeruk karena segar. Buah kesukaan Nurul jeruk, sementara buah kesukaan saya salak karena salak manis. Buah kesukaan Bastian salak, sedangkan buah kesukaan saya nanas karena rasanya yang asam kecut. Selanjutnya, Buah kesukaan Kezia nanas, sementara buah kesukaan saya strawberry karena saya suka rasa asam segarnya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk melanjutkan kegiatan BKP topik bebas kita, langkah baiknya kita mengemukakan dahulu topik-topik apa saja yang kita bahas hari ini. Nah, dimulai dari saya teman-teman, topik saya tentang kecanduan narkoba. Nah, dilanjutkan oleh Kak Atta lagi. Topik bebas yang akan saya bawakan pada pertemuan kali ini adalah mengenai pelecehan seksual. Topik bebas yang saya bawa hari ini kecanduan bermain HP, handphone. Topik bebas yang saya bawa kali ini adalah kecanduan karena bermain game online. baik, topik yang selanjutnya saya bawakan kali ini adalah kecanduan bermain judol. Topik bebas yang saya bawakan kali ini adalah kebiasaan overthinking pada diri remaja. Baik teman-teman, terima kasih. Kita sudah mengetahui tentang topik apa saja yang akan kita bahas hari ini. Maka saya akan mengurutkan siapa yang terlebih dahulu menjadi PK. Nah, baik, di sini saya akan mengurutkan siapa yang terlebih dahulu menjadi PK. Nah, yang pertama kali menjadi PK itu adalah saya dengan judul kecanduan narkoba. Apakah teman-teman setuju? Setuju PK. Nah, untuk kedua itu ada Kak Atta. Judul topiknya tentang pelecehan seksual. Apakah teman-teman setuju? Setuju PK. Nah, untuk yang ketiga itu ada Kak Nurul. Judulnya kecanduan bermain gadget. Apakah teman-teman bersedia? Setia PK. Nah, yang keempat itu ada Kak Kezia. Judul topik bebasnya itu kecanduan bermain judi online. Apakah teman-teman bersedia? Setia PK. Nah, untuk yang kelima itu ada Kak Bastian. Judulnya kecanduan bermain game online. Apakah teman-teman bersedia? Bersedia PK. Untuk PK yang keenam ada Kak Michael dengan judul dampak dari bully. Apakah teman-teman setuju? Setuju PK. Nah, untuk yang terakhir itu ada Kak Fatiza dengan topik overthinking pada remaja. Apakah teman-teman di sini setuju? Setuju PK. Baik, tadi kita sudah mengurutkan siapa yang terlebih dahulu menjadi PK. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kecanduan narkoba. Nah, menurut teman-teman di sini, mengapa topik kecanduan narkoba ini penting untuk kita bahas? Untuk teman-teman yang ingin berpendapat, boleh menunjukkan tangannya. Dipersilahkan. Izin PK. Baik, Kak Kezia. Kenapa penting untuk dibahas? Supaya kita tahu apa dari dampak kecanduan narkoba itu seperti apa. Baik, terima kasih Kak Kezia. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan atau memberikan pendapat yang lain, dipersilahkan. Baik, Kak Atta. Izin PK, mengapa topik ini penting kita bahas? Mungkin dari pembahasan ini nanti kita bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita mengenai dampak-dampaknya ataupun strategi-strategi menanganinya. Baik, jawabannya sangat bagus Kak Atta. Nah, untuk teman-teman yang ingin berpendapat yang lain atau menambahkan lagi, dipersilahkan. Izin PK. Ya baik, Kak Nurul. Mungkin kenapa penting topik ini dibahas biar kita nggak masuk ke dalam kecanduan narkoba itu. Kita tahu gitu apa dampaknya atau kayak apa sih faktor-faktor biar menuju ke sana itu biar menjauh dari hal-hal. Jawaban yang baik kan Nurul. Berarti kita agar bisa mengetahui agar tidak terjerumus. Iya.
Nah, untuk teman-teman yang ingin menambahkan lagi, dipersilahkan. Oke, sepertinya tidak ada. Kita lanjutkan. Nah, menurut teman-teman, apa saja faktor dari kecanduan narkoba tersebut? Nah, yang ingin memberikan pendapat, dipersilahkan. Izin PK. Ya, Kak Bastian. Jadi Silakan. menurut saya faktor-faktor penyebab dari kecanduan narkoba tersebut mungkin saja dari pergaulan dari seseorang tersebut, mungkin terjerumus, misalnya diajak ayolah coba dikit aja kan, jadi lama-kelamaan dia jadi ke bawah arus, jadi kecanduan juga dia. Ya. Jawaban yang bagus, Kak Bastian. Berarti itu tentang pengaruh oleh teman ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin menambahkan atau ada pendapat lain, dipersilahkan. Baik, dimulai Kak Kezia. Mungkin tadi dampak dari ininya ya, faktor dari kecanduan narkoba itu mungkin seseorang merasa dirinya itu broken homes. Jadi dia dari ketenangan itu bukan dari kehangatan dari keluarganya. Jadi dari obat-obat yang terlarang tadi, yang contoh itu seperti narkoba, mungkin itu baginya adalah solusi bagi diri dia supaya tenang pikirannya. Baik, terima kasih. Jawaban yang bagus Kak Kezia. Jadi kesimpulannya itu dia menutupi rasa sakitnya dengan obat-obatan tersebut. Untuk teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Dikata. Izin PK, mungkin hampir sama seperti pendapat Kak Kezia. Ini tapi lebih ke frustasi atau kehilangan arah. Jadi orang-orang yang biasanya mencari pelampiasan di mana mereka bisa merasa tenang, itulah yang membuat dia kecanduan narkoba itu. Dia larinya ke narkoba. Baik, jawaban yang bagus Kak Atta. Untuk teman-teman yang ada pernyataan lain atau ingin menambahkan, dipersilahkan. Sepertinya tidak ada, maka kita lanjutkan. Menurut teman-teman, apa saja sih dampak dari kecanduan narkoba ini? Untuk teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilahkan. Izin. Baik, dimulai dari Kak Fatiza. Oke, izin PK. Mungkin dampak dari kecanduan narkoba ini mungkin ke kesehatan ya. Mungkin tubuh yang semakin kurus atau pikiran yang mungkin semakin linglung gitu karena pengaruh dari obat-obatan terlarang itu. Terima kasih Kak Fatiza, jawaban yang sangat bagus. Untuk teman-teman yang ingin berpendapat lain atau menambahkan, dipersilahkan. Izin PK. Silakan Kak Atta. Mungkin dampak dari kecanduan narkoba ini yang pertama itu bisa berupa dikucilkan dari lingkungan sekitarnya. Biasanya orang-orang yang udah makai narkoba ini merugikan orang-orang di sekitarnya, terus ngerusak nama baik keluarganya, terus juga kayak jadi kena gangguan mental dari dalam dirinya gitu. Baik, jawaban yang luar biasa Kak Atta. Mungkin di situ ada stigma negatif ya, walaupun misalnya pelaku atau korban juga udah berubah, pasti ada saja stigma seperti itu. Baik, untuk teman yang ingin berpendapat lain atau menambahkan, dipersilakan. Izin PK. Silakan Kak Kezia. Dampak dari kecanduan narkoba ini yang pertama itu adalah kehilangan keluarganya, dan juga orang di sekitarnya itu merasa terganggu sejak ada dia di situ, karena memang dia duluan yang menciptakan hal yang negatif. Jadi orang waspada sama dia. Baik, jawaban yang bagus Kak Kezia, pendapat yang bagus. Untuk teman-teman yang ingin berpendapat lain atau menambahkan, dipersilahkan. Kita Nurul. Izin PK, mungkin dampaknya itu kalau misalnya dia masih kuliah atau sekolah, pendidikannya yang putus, terus juga kesehatannya, sama mungkin dia bakalan dampaknya tuh kayak dia kehilangan uang, karena kan kalau misalnya beli narkoba itu kan nggak murah gitu kan, karena dia udah kecanduan terus menerus, jadi uangnya berkurang. Baik, pendapat yang luar biasa kan Nurul.
Nah, untuk teman-teman yang ingin berpendapat atau menambahkan lagi dipersilakan. Izin PK. Baik, Kak Bastian. Jadi menurut saya dampak dari pengguna narkoba ini mungkin saja dia terjangkit penyakit HIV karena menggunakan suntik secara bergantian dengan orang lain. Terima kasih. Baik, jawaban yang luar bagus Kak Bastian. Karena emang seperti itu ya. Kalau suntikan itu harusnya disteril. Kalau untuk berbagi-bagi itu kita nggak tahu temannya ada pengidap penyakit apa, jadi ikut tertular juga. Nah, apakah ada yang ingin menambahkan lagi di sini? Sepertinya tidak ada. Mari kita lanjutkan. Menurut teman-teman, apa saja solusi dari kecanduan narkoba ini? Nah, untuk teman-teman yang ingin memberikan pendapat, dipersilakan. Izin PK. Baik, Kak Mungkin Kezia. solusi dari kecanduan yang orang narkoba ini adalah yang pertama itu direhabilitasi pikirannya supaya kembali normal seperti orang biasa normal, dan yang kedua itu pastinya keluarganya itu lebih berpihak untuk mendukung dia supaya kembali sehat lagi, dan yang terakhir itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih. Baik, jawaban yang luar biasa, pendapat yang luar biasa Kak Kezia. Nah, untuk teman-teman yang ingin berpendapat lain atau menambahkan lagi dipersilahkan. Sepertinya tidak ada. Mari kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Baik, sekian bahasan dari topik saya, yaitu topik kecanduan narkoba. Akan dilanjutkan ke PK selanjutnya, yaitu Kak Atta dengan topik pelecehan seksual. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada PK pertama atas kesempatannya. Di sini saya sebagai PK kedua akan melakukan BKP topik bebas, yaitu tentang pelecehan seksual. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pelecehan seksual. Nah, jadi pelecehan seksual itu adalah segala tindakan bernuansa seksual yang tidak diinginkan, yang terjadi tanpa persetujuan serta menimbulkan rasa tidak nyaman, terhina, atau terancam. Nah, jadi bentuknya itu meliputi seperti verbal atau siulan atau lelucon. Nah, dan untuk fisik itu seperti sentuhan atau meraba. Sementara nonverbal itu seperti tatapan dan digital atau cyber. Nah, jadi kejahatan ini teman-teman dapat terjadi di mana saja, dan pelakunya itu bisa terancam hukuman berat sesuai undang-undang. Jadi di antara teman-teman ada yang tahu nggak mengapa topik ini penting kita bahas? Jika ada, boleh berpendapat. Dipersilakan. Izin PK. Ya, pada Kak Fatiza. Mungkin mengapa topik ini penting untuk kita bahas adalah agar kita tuh mengetahui apa aja sih pelecehan seksual yang ada di luar sana, dampaknya dan faktornya, juga cara kita mencegahnya agar kita bisa terhindar itu. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Fatiza atas pendapatnya yang luar biasa. Ada lagi yang ingin pendapat? Izin PK. Ya, Kak Citra. Menurut saya mengapa penting, karena pelecehan seksual ini sangat marak di dunia nyata maupun di media sosial. Terima kasih PK. Iya, pendapat yang luar biasa ya Kak Citra. Memang sekarang ini lagi musim-musimnya pelecehan seksual itu karena pengaruh konten-konten biasanya ya. Ada lagi yang pendapat? Izin PK. Kak Nurul. Mungkin kenapa penting topik ini dibahas untuk mengedukasi orang-orang di luar sana biar tahu dampaknya, tahu solusinya. Ya. Iya, benar sekali pendapatnya Kak Nurul. Memang di era sekarang ini sangat penting ya mengedukasi mengenai hal-hal seperti itu. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Jika tidak ada, kita lanjutkan mengenai apa sih faktor penyebab pelecehan seksual ini. Mungkin di antara teman-teman ada yang ingin menyampaikan. Izin PK. Ya. Mungkin faktor dari penyebab pelecehan seksual ini yang pertama itu dari pikiran yang negatif, bukan hanya perempuan dan laki-laki saja. Semua itu tergantung pikirannya masing-masing, bagaimana cara mereka melihat cara orang berpakaian, melihat dari orang cara gerak-geriknya, dan paling terutama faktornya itu adalah
orang tersebut itu kebanyakan menonton film dewasa itu ya terutamanya. Makanya dia langsung berpikir kalau melihat seseorang dengan yang begitu wah, mungkin bagi dia langsung kepikiran sampai situ. Nah, dari situ tadi munculnya faktor dari pelecehan seksual. Wah, pendapat yang luar biasa ya Kak Kezia. Nah, jadi kesimpulan dari pendapat yang Kak Kezia sampaikan itu lebih ke kontrol diri yang rendah ya teman-teman. Yang dimana itu ketidakmampuan mengendalikan nafsu dan emosinya. Jadi dia terbawa arus, apa yang dilihatnya langsung beranggapan negatif seperti itu. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Faktor pelecehan seksual ini? Ya, pada Kak Fatisa. Mungkin salah satu faktor itu adalah dari lingkungan. Jadi lingkungan itu tuh mempengaruhi kita gitu, mempengaruhi kita ke pelecehan seksual itu. Karena kalau misalkan di lingkungan itu banyak orang-orang yang berpikiran mesum seperti yang dikatakan Kak Kezia tadi, maka kita sebagai perempuan contohnya itu merasa nggak aman di lingkungan itu dan mungkin bisa terkena pelecehan seksual itu. Terima kasih. Ya, pendapat yang luar biasa Kak Fatiza, memang benar lingkungan itu sangat berpengaruh. Jadi kebanyakan cowok-cowok juga kalau teman-temannya berpikiran negatif pasti otomatis ikut-ikut terbawa gitu ya, walaupun sekedar candaan seperti itu. Jadi seperti itu bisa menimbulkan pelecehan ya teman-teman. Nah, jadi saya akan membahas sedikit mengenai faktor penyebab pelecehan seksual ini. Jadi mungkin ada yang pertama itu mengenai riwayat atau trauma. Jadi bisa saja sewaktu kecil dia tuh menerima perlakuan pelecehan seksual itu teman-teman. Jadi ketika dia dewasa, seperti dia itu kayak terbawa dari kecil itu tadi karena ada pernah jadi korban. Jadi dia ketika besar itu kayak terbawa untuk melakukan itu pada orang lain. Nah, terus yang kedua itu ada penyalahgunaan zat. Jadi banyakan orang yang maki-maki alkohol atau obat-obatan terlarang biasanya pikirannya itu juga lebih sulit dikendalikan. Nah, lalu itu ada normalisasi kekerasan yang dimana ada di lingkungan itu yang menormalisasikan hal-hal seperti itu, yang mendiamkan aja tindakan-tindakan pelecehan. Seperti di kota-kota besar mungkin banyak hal-hal seperti itu yang teman-teman, seperti di Medan ini. Nah, lalu itu ada kurangnya edukasi. Jadi rendahnya pemahaman mengenai reproduksi atau batas-batas sensitif tubuh itu juga menjadi faktor-faktor penyebab pelecehan seksual. Nah, setelah kita membahas faktor-faktor pelecehan seksual, di sini saya akan membahas apa sih dampak-dampak dari pelecehan seksual ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin berpendapat? Izin PK. Oke, pada Kak Khadijah. Mungkin dampaknya itu tuh rasa trauma, rasa takut gitu untuk memperlihatkan diri ke orang-orang gitu. Maksudnya kayak kita pakai pakaian tertutup pun kita merasa takut karena kita pernah dilecehkan gitu, atau kita pernah mengalami hal-hal yang buruk itu gitu kan. Iya, pendapat yang luar biasa ya teman-teman. Nah, jadi benar sekali pendapatnya, yang dimana itu kita pasti kalau sekali dilecehkan kita pasti memiliki trauma yang berat. Jadi mau sebaik apapun kita, kalau kita udah pernah digitu, kayak kita tetap merasa kayak itu takut bakal digituin lagi gitu ya. Jadi, ada lagi yang ingin menyampaikan? Oke, Kak Bastian, persilakan. Jadi menurut saya sama seperti Kak Fatiza, bagi korban pasti mendapatkan trauma yang berat karena telah menjadi korban dari pelecehan tersebut. Lalu bagi pelaku dapat juga terjerat oleh pasal hukum. Jadi dia dapat diberi sanksi sesuai apa yang telah dilakukan. Nah, pendapatnya luar biasa teman-teman. Nah, jadi benar. Jadi di sini tuh dampak pelecehan seksual itu mungkin nggak hanya kepada korban, jadi kepada pelaku juga, yang dimana pelaku itu mungkin akan dikenakan sanksi atau hukuman-hukuman yang berat. Ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan dampaknya? Ya, pada Pak Nurul. Mungkin dampaknya itu bagi pelakunya dijauhkan dari lingkungan sekitarnya, atau terus juga menjelekkan nama keluarga gitu. Nah, iya benar sekali, yang dimana hal seperti itu mungkin pelakunya itu akan menerima dampak seperti tadi, nama baik keluarganya yang rusak ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Izin PK. Pada Kak Citra? Menurut saya dampak bagi korban itu hancurnya masa depan, apalagi kalau misalnya sampai terjadi kehamilan seperti itu. Jadi itu mungkin bisa
menjadi sangat berat bagi korban itu. Nah, benar sekali pendapat yang disampaikan oleh Kak Citra, yang dimana itu menjadi gangguan dari citra dirinya. Seperti itu, dia merasa harga dirinya itu turun karena dia itu sudah merasa kotor, hina, seperti itu ya Kak Citra. Udah lagi menyampaikan? Izin PK. Ya Kak Kezia. Mungkin dampak dari pelecehan seksual ini adalah yaitu perempuan yang dilecehkan tadi itu mungkin sangat rugi ya bagi dirinya. Kalau misalnya terjadi kehamilan, ya mau nggak mau si korban minta tanggung jawab. Tapi setelah itu laki-laki ya tanggung jawab. Cuman kan perempuan tersebut sebelum mempunyai masa depan itu hancur seketika. Jadi dampaknya itu kehilangan masa depan. Pendapat Kak Kezia sangat luar biasa ya, yang dimana masa depan itu sangat penting, apalagi sebagai kita seorang wanita ya kan. Jadi kalau kita jadi korban pelecehan seksual itu mungkin kita hancur ya kehidupan kita ke depannya, itu nggak tahu mau gimana lagi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit dampaknya itu nggak hanya psikologis ya teman-teman. Jadi ada juga dampak fisiknya, yang dimana dari orang-orang yang terkena pelecehan seksual ini mungkin dia mengalami luka fisik atau cedera pada organ intimnya akibat kekerasan yang dilakukan. Karena pelecehan seksual ini kan tidak ada unsur kemauannya, jadi semua itu keterpaksaan. Nah, jadi bisa juga terkena penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS. Nah, untuk dampak sosialnya itu ada isolasi sosial, yang dimana nanti korban pasti lebih memilih untuk mengurung dirinya di rumah ketimbang bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya karena dia sudah merasa malu. Nah, lalu itu dia sulit percaya pada orang, jadi dia di situ mengalami masalah kepercayaan, yang dimana dia itu kesulitan untuk membangun kepercayaannya dengan siapapun orang-orang di sekitarnya, mau sebaik apapun orang itu, yang namanya dia kalau udah jadi korban pasti dia akan sulit untuk memberi kepercayaan. Baik teman-teman, setelah kita membahas dampak-dampaknya, kita akan melanjutkan ke bagian solusi. Nah, jadi apakah di antara teman-teman ada yang tahu gimana nih solusinya untuk mengatasi pelecehan seksual ini? Izin PK. Ya, pada Kak Nurul. Mungkin solusinya itu menjauhkan dirinya tuh ke lingkungan-lingkungan yang membawa dia ke situ. Terus juga kalau misalnya dia pacaran, jangan yang terlalu mengarah ke situ. Nah, pendapat Kak Nurul ini sangat menarik ya teman-teman. Nah, jadi benar pelecehan seksual itu nggak hanya berasal dari luar, jadi bisa aja terjadi dari pacar kita sendiri, sekalipun kita anggap orang terdekat, orang yang buat kita nyaman, kita nggak tahu pikiran dia itu seperti apa. Jadi seperti itu ya Kak Nurul. Iya. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Izin PK. Ya, pada Kak Bastian. Jadi menurut saya solusi dari masalah tersebut adalah dengan cara berpakaian sebagaimana mestinya, terutama di daerah-daerah yang terjadi sering dan rawan oleh pelecehan tersebut. Nah, pendapatnya itu sangat luar biasa teman-teman, benar sekali. Jadi kita juga nggak bisa sepenuhnya terkadang menyalahkan pelaku. Jadi kita terkadang juga sebagai korban ini, entah apa yang kita buat, itu bisa jadi faktor pemicu mereka tertarik pada kita untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Jadi mungkin bisa dikoreksi mulai dari cara berpakaian atau gerak-gerik kita, seperti itu. Ada lagi yang menyampaikan? Izin PK. Ya, pada Kak Citra. Menurut saya solusinya itu kita bisa dengan meningkatkan regulasi emosi dan self awareness serta menambah wawasan tentang perilaku seksual. Pendapatnya benar sekali ya teman-teman, yang dimana kita ini butuh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelecehan seksual, seperti itu ya Kak Citra. Ada lagi yang menyampaikan? Di sini Ya, pada Kak Rizky. solusi saya hampir sama dengan Kak Bastian, memakai baju dengan menutup yang di area yang sensitif, dan ya intinya memakai baju yang sopan supaya tidak ada memancing yang namanya pelecehan seksual. Benar sekali. Jadi itu budaya dari dalam diri kita, gimana kita cara ngejaga diri kita, seperti itu ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, pada Kak Fatiza. Mungkin sebagai pelaku mungkin ya, kita tuh harus bisa mengontrol diri kita dari hawa nafsu, pikiran. Itu tuh harus, kalau misalkan kita lagi ingin melakukan pelecehan itu, kita harus lebih banyak beristighfar
beristighfar, melakukan hal-hal baik, gitu, mendekatkan diri kepada Tuhan agar nggak melakukan yang lebih jauh. Gitu, pastikan. Nah, benar sekali yang dikatakan Kak Fatiza, yang dimana kita itu mungkin butuh yang namanya mau kita jadi pelaku ataupun kita jadi korban, kita itu penting untuk mendapatkan diri kepada Tuhan supaya kita dihindari, dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu ya. Ada lagi yang menyampaikan? Nah, jika tidak ada, saya akan menyampaikan solusi-solusinya. Jadi yang pertama, jika kita jadi korban, mungkin kita bisa melaporkan ke pihak yang berwajib, yang dimana di situ kita bisa menuntut hak kita sebagai perempuan, karena kan yang mungkin laki-laki yang dilecehkan. Jadi kita sebagai perempuan lah yang melaporkan hal-hal tersebut. Nah, terus kita itu melakukan edukasi dan kesadaran yang dimana kita itu harus memahami batasan diri dan hak kita untuk merasa aman. Jadi kita juga perlunya mengetahui di mana lingkungan yang aman, di mana lingkungan yang gak aman. Jadi kalau kita tahu lingkungan itu gak aman, seharusnya kita jangan memaksakan untuk masuk ke lingkungan itu. Nah, lalu harus menghindari situasi dan resiko yang rawan akan pelecehan seksual, seperti itu yang teman-teman. Demikianlah pembahasan dari topik kedua mengenai pelecehan seksual. Untuk topik bebas selanjutnya akan dilanjutkan oleh PK ketiga. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih kepada PK sebelumnya. Kita lanjut ke pembahasan saya, yaitu adalah kecanduan bermain handphone. Jadi teman-teman, kecanduan bermain handphone itu adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat mengontrol penggunaan handphone, mengganggu aktivitas sehari-hari dan keseimbangan hidup. Jadi menurut teman-teman, kenapa penting topik ini dibahas? Untuk teman-teman kalau ada pendapat, Mereka mengapa topik mengenai kecanduan bermain gadget ini penting kita bahas, supaya kita dalam diri kita itu bisa mengontrol, bisa memanajemen waktu, tidak membuang waktu dengan menghabiskan untuk bermain gadget. terima kasih, jawaban yang bagus. Apakah yang lain ada? Izin PK, menurut saya mengapa penting karena kecanduan gadget ini sangat relate pada zaman kita ini, yang dimana semua sudah memakai teknologi dan dampak dari globalisasi itu nyata secara teknologi. Jadi bagaimana cara kita menanggulangi atau menyesuaikan cara pemakaian gadget tersebut. Baik, terima kasih, jawaban yang sangat bagus. Yang lain, apakah ada yang mau menambahkan atau berpendapat yang lain? Dipersilakan. Sepertinya tidak ada. Kita lanjut ke apa sih faktor dari kecanduan bermain handphone ini? Izin PK, menurut saya faktor dari kecanduan gadget ini karena kita di masa teknologi yang dimana itu kita selalu memakai handphone. Misalnya kita kesulitan nih, pasti kita memakai handphone untuk mencari jawabannya tanpa berpikir lebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Kak Citra. Yang lain, apakah Mungkin faktor kecanduan dari gadget ini adalah yang terutama itu kita kurang sibuk mungkin ya, sehingga mencari kesibukan yang di handphone. Dan terima kasih. Baik, terima kasih, jawaban yang bagus. Yang lain, apakah Juga mungkin faktor penyebab kecanduan gadget ini karena konten-konten dan konten-konten yang menarik dan interaktif yang dimana di media sosialnya seperti banyak kita saksikan itu banyak video-video yang dirancang khusus untuk memikat perhatian. Nah, terus itu ada juga penyebabnya itu karena untuk pelarian stres, pelarian dari rasa sedih atau menghilangkan kebosanan. jawaban yang sangat bagus? Yang lain, apakah ada? Izin Kak, mungkin faktor dari kecanduan bermain gadget itu karena kita itu terlalu bergantung, itu udah ketergantungan sama yang namanya handphone. Jadi apa-apa kita cari di handphone gitu, untuk ngerjain tugas kita cari dari Google, dari AI, pokoknya dari handphone gitu. Untuk makan juga kita harus
buka Shopee Food misalkan untuk pesen-pesen, mau pergi-pergi kita juga harus buka Gojek. Jadi kita tuh udah ketergantungan sama handphone yang bikin kita tuh nggak bisa lepas dari handphone gitu. Kalau kecanduannya. Jawaban yang sangat bagus. Apakah yang lain ada jawaban atau penambahan? Tidak ada. Baik, kita lanjut. Apa sih dampak dari kecanduan bermain handphone ini? Baik, Kak Bastian. Jadi dampak dari kecanduan dari bermain handphone ini adalah yang pastinya pertama, waktu kita jadi terbuang karena sibuk bermain handphone, lalu waktu kita bersama kumpul sama keluarga sama teman-teman juga terbuang. Ada yang Kesimpulkan mungkin dampak dari kecanduan gadget ini dari segi kesehatan itu seperti kayak dia nyari mata, sakit mata biasanya ya kan. Terus itu kayak pegel-pegel leher, terus insomnia, susah tidur karena apa ya, faktor dari layar handphone itu yang mempengaruhi stimulasi di otak. Jadi itu bisa menyebabkan orang itu susah tidur. Nah terus untuk segi dari psikologisnya itu dia mengalami depresi, cemas, rendah diri, terus kurang konsentrasi dan menurunnya interaksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya. baik, jawaban yang sangat bagus. Yang lain ada yang menambahkan atau Mungkin dampak dari kecanduan gadget ini yang pertama itu susah fokus dalam hal mungkin melakukan hal sesuatu, dan terus dampaknya itu juga bisa tidurnya itu nggak teratur seperti yang dulunya, seperti itu ya. Seperti insomnia lah yang kita bilang, susah tidur, kecanduan handphone terus, dan kita juga memakai waktu-waktu luang kita handphone. Jadi apa-apa itu serba handphone. jawaban yang sangat bagus. Yang lain? Dampaknya menurut saya seperti yang Kezia bilang tadi, kesulitan fokus. Kenapa? Karena kita sebagian besar pasti menonton video TikTok, yang dimana video TikTok itu videonya pendek-pendek. Jadi fokus kita itu jadi pendek terhadap sesuatu apa yang kita lakukan. Apakah yang lain mau menambahkan? Mungkin kita jadi lebih terdistraksi sama kewajiban yang seharusnya kita lakukan dan belum. Jadi kayak kita seharusnya ngerjain tugas nih, tapi kita malah menunda-nundanya dengan bermain handphone. Aturannya kita jam makan nih, kita malah main handphone. Aturannya jam tidur seperti yang dibilang Kak Kezia, jadi kita bermain handphone gitu, tidak banyak. Baik, dampak yang sangat bagus. Selanjutnya kita masuk ke solusi. Solusi apa sih yang harus kita berikan ke orang-orang yang udah kecanduan bermain handphone ini? SMPK. Mungkin solusi dari saya sebagai insomnia baru-baru ini. Nah, yang pertama itu yang saya lakukan itu, jadi sebelum saya tidur itu saya wajib menstopkan gadget, yang namanya gadget itu 1 jam sebelum saya tidur. Itu ampuh ya buat bagi saya, karena itu akan membuat lebih cepat tidur daripada yang sebelumnya. Nah, yang kedua itu solusinya itu daripada main handphone, lebih baik membaca buku, karena dari buku tersebut kita lebih melatih konsentrasi kita. Terima kasih, solusi yang sangat bagus. Yang lain? Mungkin solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kecanduan gadget ini, yang pertama kita bisa mengatur waktu layar atau screen time, di mana itu bisa membatasi kita supaya mengurangi penggunaan gadget. Nah, lalu kita bisa menonaktifkan notifikasi atau data, jadi kita bisa silent, di mana kalau kita udah dengar notifikasi itu kayak kita nggak jadi tidur gitu kan. Terus yang berikutnya itu membiasakan diri untuk menjauhi gadget saat waktu tidur atau waktu makan. Jadi jangan dibiasain kayak makan sambil nonton handphone, seperti itu. Baik, solusi yang sangat bagus. Yang lainnya? mereka. Jadi solusi saya adalah dengan cara mencari waktu, dengan cara menjadikan waktu luang kita dengan cara mengisi kegiatan seperti mengerjakan pekerjaan rumah,
melakukan kegiatan yang berbau dengan hobi seperti olahraga atau mengerjakan pekerjaan lainnya yang menghasilkan duit. Solusi yang sangat bagus. Yang lain apakah ada? Yang lain apakah ada mau menambahkan? Baiklah, sepertinya tidak ada. Mungkin sampai di sini saja pembahasan dari saya mengenai kecanduan bermain HP. Selanjutnya PKK 4 dipersilakan.